Bayangkan, kamu memiliki sebuah kekuatan tersembunyi, sebuah kemampuan yang membuatmu mampu membangkitkan pikiran seseorang, mengguncang emosinya, bahkan mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Semua tanpa mereka sadari. Kedengarannya seperti sihir, bukan? Padahal ini bukanlah magis, ini adalah psikologi. Psikologi yang nyata, psikologi yang digunakan oleh para manipulator, para pemimpin besar, hingga strategi pemasaran raksasa untuk mengendalikan orang lain dengan cara yang halus, nyaris tak terlihat. Dan hari ini kita akan membongkar sebagian dari alat-alat gelap itu. Namun, ada satu peringatan. Pengetahuan ini bukan untuk disalahgunakan. Tujuannya adalah agar kamu paham bagaimana dunia bekerja, sehingga kamu bisa melindungi diri dan jika perlu menggunakannya untuk memimpin dengan bijak. Manusia pada dasarnya memang tidak suka dipaksa. Namun yang sering kita lupakan adalah mereka juga tidak selalu nyaman dengan kebebasan yang terlalu luas. Kebebasan penuh kadang justru membuat cemas. Terlalu banyak pilihan bisa menimbulkan kebingungan. Dan pada akhirnya yang kita inginkan bukanlah kebebasan total, melainkan perasaan bahwa kita punya kendali atas hidup kita, meski kendali itu sebenarnya hanya ilusi. Pernahkah kamu menyadari pola ini dalam keseharianmu? Misalnya ketika kamu mengajak seorang teman keluar. Jika kamu hanya berkata, "Ayo kita keluar," kemungkinan besar ia akan menolak karena ajakan itu terasa terlalu terbuka, terlalu luas. Tapi coba ubah sedikit pendekatanmu. Katakan, mau ke Pizza Hut atau Domino's? Seketika situasinya berubah. Sekarang dia merasa sedang membuat keputusan. Ia merasa punya otoritas atas pilihannya. Padahal apapun yang ia pilih, hasil akhirnya tetap sama. Dia akan pergi bersamamu. Ia merasa bebas, padahal sejak awal arah sudah kamu tentukan. Ilusi ini sangat halus, tapi sekaligus sangat kuat. Dan menariknya, teknik sederhana ini tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari. Ia digunakan di mana-mana. Dalam iklan yang menawarkan promo beli 1 gratis 1, atau beli 2 dapat potongan 50%. Dalam dunia politik, ketika para pemimpin menyodorkan dua opsi seolah-olah keduanya adalah jalan terbaik bagi rakyat, padahal permainan sesungguhnya bukan ada pada pilihannya, melainkan pada siapa yang berhak menyusun pilihan di atas meja. Disinilah letak rahasianya. Kekuatan sejati bukanlah tentang memaksa orang lain mengikuti kemauanmu. Kekuatan sejati adalah tentang menggambar pilihan mereka dengan cermat. Sehingga apapun yang mereka pilih tetap mengarah pada jalan yang sudah kamu atur. Bukankah menarik? Pada akhirnya manusia merasa sedang memegang kendali, padahal ia hanya menari mengikuti musik yang dimainkan orang lain. Emosi adalah motor penggerak manusia. Dan salah satu emosi yang paling mudah memengaruhi kita adalah rasa bersalah. Bayangkan seorang teman yang berulang kali membatalkan janji denganmu. Jika kamu menekannya dengan marah, kemungkinan besar ia justru menjauh. Tapi jika kamu berkata dengan tenang, "Aku mengerti kok, mungkin aku memang kurang penting bagimu," maka situasinya berubah. Kata-kata itu menancapkan rasa bersalah dalam dirinya. Ia merasa telah melukai emosimu. Dari sana, ia akan lebih terdorong untuk memperbaiki hubungan denganmu, bukan karena logika, tapi karena emosi. Inilah yang sering kita lupakan. Manusia jarang membuat keputusan berdasarkan logika murni. Kita mengambil keputusan karena emosi, lalu baru setelah itu mencari logika untuk membenarkannya. Politisi tahu hal ini. Mereka tidak hanya menawarkan data, mereka menawarkan rasa, ketakutan, kebanggaan, atau kemarahan. Dan ketika emosi kita dikuasai, logika kita seakan lumpuh. Itulah momen yang disebut emotional hijacking, pembajakan emosi. Kadang yang paling menekan bukanlah teriakan, melainkan keheningan. Suara yang keras bisa membuat kita kaget sesaat, tapi hening yang panjang bisa menusuk jauh lebih dalam. Coba ingat kembali pengalamanmu. Ketika ibumu memarahi dengan suara tinggi, kamu mungkin sudah terbiasa. Kamu tahu pola suaranya. Kamu tahu amarah itu akan reda. Tapi ketika ayahmu hanya diam, menatap tanpa sepatah kata pun, bukankah itu jauh lebih menghantui? Diamnya seakan membuat ribuan kata berputar di kepalamu sendiri. Inilah rahasia keheningan. Ia memberi ruang kosong, dan otak kita benci ruang kosong.
maka pikiran kita mulai mengisinya sendiri dengan rasa bersalah, rasa takut, kecemasan, bahkan penyesalan. Dan anehnya, isi pikiran itu seringkali jauh lebih menekan daripada jika ada 1000 kata yang benar-benar diucapkan. Keheningan adalah senjata psikologis. Ia bisa membuat seseorang merenungkan kesalahannya lebih dalam daripada kritik yang dilontarkan berkali-kali. Misalnya, ketika kamu ingin tahu kebenaran dari seseorang, cukup ucapkan, "Aku tahu segalanya." Lalu diamlah, biarkan keheningan bekerja. Orang yang merasa bersalah akan tenggelam dalam pikirannya sendiri hingga akhirnya ia menyerah dan mengaku, bukan karena kamu menekannya, tapi karena pikirannya sendiri yang menyiksa. Hal yang sama terjadi dalam debat. Terkadang 1000 argumen logis tidak lebih kuat daripada tatapan mata yang tenang dan senyum tipis yang ambigu. Keheningan itu menimbulkan tekanan yang tak terlihat, membuat lawan bicara merasa kata-kata mereka sendiri kehilangan bobot. Dan perlahan kuasa berpindah kepadamu, bukan karena jumlah kata, tetapi karena kualitas kehadiran. Kita sering berpikir bahwa kekuatan ada pada siapa yang paling keras berbicara. Padahal, dalam banyak momen penting, kekuatan justru dimiliki oleh mereka yang mampu menahan diri untuk diam. Diam yang terarah, diam yang penuh makna, diam yang membiarkan orang lain bergulat dengan pikirannya sendiri. Maka, jangan remehkan keheningan. Ia bukan sekedar ketiadaan suara. Ia adalah ruang psikologis yang bisa melipat gandakan rasa bersalah, memperkuat otoritas, dan menciptakan wibawa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan, kamu tidak hanya hadir, kamu mendominasi. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk membalas kebaikan. Inilah hukum tak tertulis yang membuat peradaban bisa berjalan. Jika aku menerima sesuatu, aku merasa harus memberi sesuatu kembali. Pernahkah kamu memperhatikan ketika seseorang memberimu hadiah kecil, bahkan sekedar senyum tulus, kamu merasa terdorong untuk membalas? Atau saat pelayan restoran menyelipkan permen gratis di nota pembayaran, tiba-tiba kamu memberi tip lebih besar? Itu bukan kebetulan, itu psikologi. Prinsip ini sering digunakan dalam pemasaran. Contoh klasik, gratis sampel kopi, gratis tester parfum. Begitu kamu menerima pemberian itu, tanpa sadar kamu merasa punya hutang. Hutang yang hanya bisa dibayar dengan membeli produk mereka. Timbal balik ini juga digunakan dalam hubungan sosial. Seorang politisi mungkin membantu komunitas kecil dengan sumbangan. Lalu ketika masa pemilihan tiba, komunitas itu merasa berhutang suara. Kekuatan timbal balik sangat halus, karena ia berakar dari rasa keadilan yang mendasar dalam diri kita. Tapi justru disitulah bahayanya. Ketika seseorang tahu cara memainkan hukum ini, mereka bisa mengikatmu dalam jaring yang tak terlihat. Kita seringkali tidak tergoda oleh sesuatu yang melimpah, melainkan justru oleh sesuatu yang langka. Ada mekanisme dalam otak kita yang otomatis berkata, jika sesuatu sulit didapat, maka pasti itu berharga. Inilah hukum kelangkaan, sebuah bias psikologis yang diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidup kita. Bayangkan sebuah toko online. Kamu sedang melihat produk dan di samping foto barang itu tertulis, tersisa hanya 2 unit, atau promo hanya berlaku sampai besok. Seketika, jantungmu berdetak lebih cepat. Ada dorongan dalam dirimu untuk segera membeli, bahkan sebelum sempat berpikir panjang. Padahal, bisa jadi stok barang sebenarnya masih banyak dan promonya akan diperpanjang lagi minggu depan. Tetapi, otakmu sudah terjebak pada satu pikiran. Kalau aku tidak bertindak sekarang, aku akan kehilangan kesempatan selamanya. Efek kelangkaan ini bukan hanya terjadi di dunia jual beli. Ia juga hadir dalam hubungan manusia. Pernahkah kamu merasa seseorang yang selalu ada, selalu tersedia kapanpun kamu mau, lama-lama terasa biasa saja? Namun ketika orang itu mulai menjaga jarak, membatasi waktu, atau bahkan sedikit menghilang, tiba-tiba kehadirannya terasa lebih penting, lebih berharga, seakan ada sesuatu yang tak boleh kamu lewatkan. Itulah ilusi nilai yang diciptakan oleh kelangkaan. Brand besar, perusahaan teknologi, bahkan politikus tahu betul cara memainkan trik ini. Mereka menciptakan sense of urgency, rasa terburu-buru yang membuat kita tidak sempat berpikir jernih. Dari iklan flash sale yang hanya berlangsung beberapa menit, tiket konser yang katanya nyaris habis, hingga narasi politik yang berbunyi kesempatan emas ini hanya datang sekali seumur hidup.
Dan di era media sosial, bentuk modern dari prinsip ini bahkan lebih berbahaya. Kita mengenalnya dengan istilah fear of missing out atau FOMO. Ketika teman-temanmu mengunggah foto liburan, ketika influencer memamerkan barang limited edition, atau ketika sebuah tren viral muncul di TikTok, ada rasa cemas yang muncul. Kalau aku tidak ikut sekarang, aku akan ketinggalan. Aku akan kehilangan. Padahal, seringkali kehilangan itu hanya ilusi, tapi otak manusia tidak dirancang untuk menerima ketenangan dalam kelangkaan. Kita lebih memilih bertindak sekarang, membeli, ikut, mengejar, daripada menanggung rasa menyesal nanti. Itulah kekuatan kelangkaan. Ia bukan hanya menciptakan nilai, tapi juga menanamkan rasa takut. Dan ketika rasa takut menguasai, logika melemah. Kita berpikir bukan lagi dengan kepala yang jernih, melainkan dengan hati yang cemas. Sekarang kamu tahu, dunia ini tidak berjalan netral. Setiap pilihan, setiap emosi, setiap keheningan, ada tangan tak terlihat yang mengarahkannya. 5 alat psikologi ini bukan sekedar trik, melainkan cermin yang menunjukkan betapa rapuh dan mudahnya manusia dipengaruhi. Namun, disinilah letak kebijaksanaan. Apakah kamu hanya ingin menjadi pion di papan permainan orang lain? Atau justru menjadi pemain yang sadar, yang mampu melihat pola dan menggunakannya dengan bijak? Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, melainkan mengendalikan dirimu sendiri lebih dulu. Karena ketika kamu bisa menguasai dirimu, barulah kamu mampu memimpin orang lain, tanpa harus memaksa, tanpa harus menipu, hanya dengan memahami cara pikiran bekerja. Dan jika video ini membuka wawasanmu, bayangkan apa yang bisa kamu pelajari di video-video berikutnya. Jadi, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dengan perjalanan ini. Karena semakin dalam kita menggali psikologi, semakin jelas kita memahami bukan hanya orang lain, tapi juga siapa diri kita yang sebenarnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap membuka mata atau tetap memilih tertidur dalam permainan ini?